saya kira ini bukan menjadi masalah yang prinsip, tapi kami sebagai Mendagri ingin mengayomi seluruh warga negara. Karena negara ini memang bukan negara sekuler. Negara ini harus memberikan kebebasan orang untuk memeluk agama dan keyakinannya sebagaimana Pancasila yang ada. Ya mari, saya kira Menteri Agama, tokoh-tokoh agama juga terbuka. Walaupun memang ada yang bisa mendapatkan EKTP tapi kolom agamanya kosong. Tapi ada yang tidak bisa mendapatkan EKTP karena tidak mau menyebut 6 agama itu. Silakan Pak Aminuddin ditanggapi. Boleh ada yang bilang kosong tapi tidak bisa diisi juga karena keyakinannya tidak diakui oleh negara. Pertama saya koreksi bahwa agama masalah personal. Salah, itu cara berpikir sekuler. Negara kita bukan negara sekuler. Agama itu bukan hanya berdimensi personal tapi dia juga sosial, bahkan juga politis. Ya, di negara kita ada partai-partai berbasis agama, itu kan juga bagian dari realitas. Yang kedua bahwa ini soal prinsip dasar negara. Ya, negara sejak awal para founding father kita menetapkan negara kita berketuhanan, iya kan? Nah, maka kalau tadi Pak Bonar mengatakan itu dasarnya di Orde Baru seperti itu negara membina, ya memang tugas negara membina sesuai dengan dasar negara dan falsafah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Jadi kalau agama ini adalah identitas dasar, karena dia nanti terkait dengan persoalan perkawinan, persoalan kematian, persoalan-persoalan sosial yang lainnya. Jadi ini harus masuk, itu pertama. Tetapi kita juga memahami bahwa agama memang tidak bisa dipaksakan. Ada penganut-penganut spiritual local wisdom yang dia masih ada begitu, meski jumlahnya 2%, kita tetap menghargai. Dan semua itu sudah diatur dalam undang-undang yang kita sebutkan tadi. Saya kira itu sudah clear gitu. Jadi kalau pemerintah mau menghapuskan kolom agama itu melanggar undang-undang. Yang harus dilakukan adalah ya jadi kalau dikosongin, tapi Pak Aminuddin setuju, misalnya memang dia tidak memeluk 6 dari yang diakui oleh Indonesia. Kalau untuk dikosongkan setuju? Iya, sebetulnya ini ada dilematisnya ya. Kalau dikosongkan berarti dia tidak beragama, kan berarti ateis. Kita negara berketuhanan. Nah, memang mestinya mungkin diisi, tetapi dengan kalimat kepercayaan atau aliran kepercayaan atau seperti itu. Bagaimana kalau diisinya hanya seputar kalimat kepercayaan itu tadi? Pertama, yang harus ditegaskan bahwa ini negara hukum. Negara hukum berarti negara memberikan pelayanan yang sama kepada setiap warga negara. Seperti yang dikatakan oleh Pak Cahyo. Dan hukum juga harus memberikan kemungkinan kepada setiap warga negara untuk mengenyam hal yang sama. Karena itu, kalau kemudian ada pengosongan atau hanya isi misalnya kepercayaan, di situ terjadi pembedaan. Padahal di setiap aliran kepercayaan juga ada perbedaan-perbedaan. Mereka punya tata nilai yang berbeda, ritual yang berbeda. Meskipun pada bulan Oktober kemarin mereka telah berkumpul di Jogja, Pak. Kemudian membentuk apa yang disebut Majelis Luhur Kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tuntutan mereka sama. Mereka tidak ingin KTP itu dikosongkan. Mereka ingin tulis ditulis kepercayaannya. berdasarkan kepercayaan mereka. Dan saya ambil contoh lagi. Ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 keluar, di beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ketika itu kan pengurusan KTP masih manual. Ya. Jadi orang hanya mengurus KTP di tingkat kelurahan. Mereka bisa mengisi kolom agama berdasarkan keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Jadi karena sekarang Sabta IKTP, Dharma, gitu kan, atau subut atau apa. Tapi sekarang dengan computerized EKTP itu justru menjadi kendala bagi mereka, jadi pembatas bagi mereka. Baik, oke, kita sapa dulu, ada penelpon, ini Bapak Johan dari Jakarta. Selamat malam Pak Johan. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Oke, saya sebagai warga negara punya usul daripada polemik ini berkepanjangan. Apakah tidak lebih baik kolom agama itu ditulis ketuhanan yang Maha Esa, yang di luar dari 6 agama yang diakui pemerintah, supaya aliran-aliran kepercayaan apapun yang ada di negeri ini adalah yang berketuhanan. Kan tadi kita menginginkan bahwa semua kepercayaan itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik. Jadi daripada dikosongkan ditulis saja kolom itu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Pak Aminuddin, ketuhanan yang Maha Esa, jadi benar-benar dilindungi oleh negara, dan seperti tadi kata Pak Cahyo, memang tugas negara adalah melindungi setiap hak warga negaranya. Betul, tugas negara melindungi seluruh hak warga negara, ya.
Tetapi persoalan agama itu kan sudah jelas bahwa agama itu masing-masing punya keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kalau digeneralisir seperti itu, seperti saya katakan tadi bahwa agama itu punya dimensi sosial. Ya. Misalnya nanti kita harus melihatnya ke undang-undang yang lainnya, misalnya undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatakan pasal 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau agama ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana mengidentifikasi bahwa si A dan si B ini sama-sama seorang Muslim, Ya. sama-sama seorang Nasrani? Iya, saya tahu Pak Bonar ingin menanggapi, tapi saya harus sapa dulu penelpon. Ada Pak Iwan di Pekanbaru. Selamat malam Pak Iwan, silakan. Selamat malam, Bu. Silakan. Begini, Bu. Kalau menurut saya di negara kita ini mempunyai dasar negara kita kan Pancasila yang berbunyi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mulai dari sekarang kita sudah mulai mengubah dasar-dasar negara itu, akhirnya sebenarnya akan hancur dulu. Jadi menurut saya kolom agama itu perlu dihapuskan. Ya mungkin bagi yang punya hati yang kepercayaan ya bikin itu kepercayaan atau bagaimana kan untuk pemerintah. Oke Pak Iwan, terima kasih banyak. Sayang sekali tadi masih agak putus-putus Pak. Silakan Pak Bonar untuk ditanggapi. Begini, ada sanksi sosialnya nih kalau ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan apa yang disebut dokumen kependudukan dan database kependudukan. Dan apa pentingnya dokumen kependudukan? Pertama adalah satu, untuk pelayanan publik. Kedua, untuk perencanaan pembangunan. Ketiga, untuk pembangunan demokrasi. Keempat, untuk alokasi anggaran. Dan kelima, untuk penegakan hukum termasuk pencegahan kriminal. Nah, dokumen kependudukan KTP adalah salah satunya. Di kelurahan dan di kecamatan, dokumen yang lebih lengkap tentang identitas personal itu direkam. Termasuk itu Pak, iris mata, termasuk sidik jari, termasuk juga rekor. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih rileks dalam soal melihat persoalan kaitan antara agama dan negara, sebetulnya dokumen kependudukan cukup identitas keagamaan seseorang itu dicantumkan di dokumen kependudukan di tingkat kelurahan. Ya, tidak perlu sampai di kartunya ya? Sampai di kartunya begitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi karena ini kalau membahas ini kita akhirnya agree to disagree Bapak. Setuju tapi untuk tidak setuju, tapi akan kami bahas terus di segmen selanjutnya. Tetaplah di Suara Anda.